Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Abdul Naharuddin akan melanjutkan tentang hadis arba'in yang ke-37 yang berisi tentang niat baik dan amal baik. Yang hadisnya an Abi Abbas radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-rabbi tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa 'amilaha katabaha Allahu 'indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin di'afin ila adhafi katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa 'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang sesuatu yang beliau riwayatkan dari Robnya. Sesungguhnya Allah menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Kemudian dia menjelaskan barang siapa yang berniat untuk mengerjakan amal kebaikan namun beliau belum terlaksana, maka Allah mencatatnya baginya satu kebaikan yang sempurna. Nah, jika berniat untuk melakukan kebaikan dan mengerjakan, maka Allah mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat banyaknya. Sebaliknya, apabila dia berniat untuk mengerjakan amalan kejelekan namun belum terlaksana, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia berniat untuk kejelekan dan mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya satu kejelekan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi menjelaskan bahwa hadis ini di dalamnya Allah mencatat niat baik sebagai pahala meskipun belum terlaksana, dan amal baik yang dilihatkan pahalanya apabila sudah melaksanakannya. Sedangkan dosa hanya dicatat satu kali. Dan jika tidak hanya sekedar niat saja, maka tidak dicatat sebuah keburukan. Selanjutnya hadis ke-38 tentang keutamaan wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbahu wa idha habbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku maka Allah menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dan sesuatu yang lebih aku cintai dari hal yang telah aku gajikan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya dan digunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang aku dan menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, aku memberinya, dan jika ia meminta perlindunganku, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dijelaskan di dalam hadis ini tentang keutamaan seorang wali. Allah mencintai hamba yang mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah, ibadah wajib itu jika kalau kita mengerjakan, kita cuma terhindar dari siksa neraka saja. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa dicintai oleh Allah? Yaitu dengan cara kita melakukan semua perbuatan-perbuatan yang disunahkan. Seperti itu. Jadi, ibadah wajib itu lebih utama daripada ibadah sunnah, memang. Dan kedekatan kepada Allah diraih melalui sebuah ketaatan. Nah, dan diselimuti dengan sebuah perbuatan yang sunnah. Selanjutnya hadis ke-39 tentang kesalahan yang dimaafkan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna wa tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyana wa mastakrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membiarkan atau mengampuni kesalahan dari umatku akibat kekeliruan dan lupa serta keterpaksaan. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi serta selain keduanya. Jadi hadis ke-39 ini menjelaskan bahwa kesalahan itu dimaafkan. Allah memaafkan umat Muhammad atas kesalahan karena lupa. Yang kedua karena tidak sengaja ataupun karena terpaksa, karena ada yang memaksa. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat yaitu Islam adalah agama yang mudah dan penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, niat menjadi faktor penting dalam penilaian sebuah amal. Jadi semua amal itu tergantung pada niatnya. Apakah niat tersebut dilakukan dengan sayang aja ataupun tidak sengaja, seperti itu. Yang selanjutnya hadis ke-40
tentang hidup seperti musafir. Ani bani radhiyallahu anhuma An bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanqibi faqala kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min si'atika limaradika wa min hayatika limautika rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu dan masa hidupmu untuk menghadapi masa kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ke-40 ini menjelaskan bahwa hidup seperti musafir. Rasulullah mengajarkan agar hidup di dunia ini seperti orang asing atau orang yang musafir. Artinya yaitu hidup seperti orang yang sekedar numpang lewat saja. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Yang kedua, fokus untuk mempersiapkan bekal akhirat. Nah, di dunia ini tujuannya yaitu untuk mempersiapkan bekal ketika nanti di akhirat. Seperti yang dikatakan tadi, pergunakan masa sehat untuk menghadapi masa sakit dan masa hidup untuk menghadapi masa nanti atau masa nanti setelah kehidupan nantinya. Selanjutnya hadis ke-41 tentang mengikuti syariat dengan sempurna. An Abi Muhammad an Abdullah bin Amrin al-As ibni As radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadisun hasanun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi sanadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mau mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Kami telah meriwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Hadis ke-41 ini menjelaskan tentang mengikuti syariat dengan sempurna. Iman seorang muslim itu belum sempurna sampai hawa nafsunya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi perbuatan kita itu dianjurkan mengikuti perbuatannya Rasulullah. Nah, bisa dikatakan juga bahwasanya nafsu pada diri kita itu harus juga mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat menjadikan syariat sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mendahulukan perintah Allah daripada keinginan pribadi. Jadi keinginan pribadi itu belakangan. Yang ditamakan itu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya hadis ke-42 yaitu luasnya ampunan Allah. Nah, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani rajatani ghafarta lak ala ma kana fika wala ubali. Ya Adam, law balagha dhunubuka ana sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataitu wa qurabiha maghfiratan wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu semua dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberi ampunan kepadamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa denganku dengan keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, saya akan menanganimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia berkata bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ke-42 ini menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah. Allah berfirman bahwa selama manusia berdoa, berharap kepadanya, beristighfar, meminta ampun dan tidak menyekutukannya, maka Allah akan mengampuni semua dosa yang telah seorang tersebut lakukan meskipun sebanyak langit dan bumi. Dan Allah tidak peduli dengan apa yang telah engkau kerjakan sebelumnya, yaitu dosa-dosa. Nah, pelajaran yang bisa kita dapat yaitu rahmat Allah sangatlah luas dan jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Karena semua apapun yang kita lakukan, apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun, Allah akan pasti akan
mengampuninya, dan taubat yang tulus membuka pintu pengampunan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.